معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا آجركم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب شرف ودرجة العالية الرفيع، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا لحضور الجمعة والجماعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-mu'ayyad bi afdalil ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ila qiyamis sa'at, amma ba'du. Faya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Khasa'isul Ummatil Muhammadiyah, beliau menyebutkan bahwa salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fadilah dan keutamaan-keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat berjamaah. Beliau mengumpulkan banyak hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Antara lain salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan 27 derajat? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 27 derajat adalah sama dengan 27 kali salat. Artinya satu salat fardu misalnya salat zuhur yang dilakukan dengan berjamaah, maka keutamaannya sama dengan 27 kali salat zuhur yang tidak berjamaah. Sedangkan menurut Al-Imam Sulaiman Al-Jamal dalam kitabnya Khasyatul Jamal ala Fathil Wahhab, bahwa yang dimaksud dengan 27 derajat pada hadis tersebut di atas adalah bahwa setiap rukun yang terdapat pada salat fardu yang dilaksanakan berjamaah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 27 kali lipat. Misalnya satu kali bacaan Fatihah akan dilipat gandakan menjadi 27 kali bacaan Fatihah di luar salat jamaah. Satu kali ruku' akan dinilai sama dengan 27 kali ruku' di luar salat berjamaah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Keistimewaan yang kedua, setiap langkah kaki yang diayunkan menuju salat berjamaah akan senantiasa menjadi penebus dosa dan kesalahan, serta menjadi wasilah diangkatnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu' 'alal makarihi wa kathratul khuta 'alal masajidi wa intidharus salati ba'da shalah. Fadzalikumur ribat. Rawahu Muslim. Maukah kalian aku tunjukkan perbuatan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah.
Lalu Rasulullah bersabda, menyempurnakan wudhu di waktu yang tidak disukai, memperbanyak langkah menuju masjid untuk salat berjamaah, dan menunggu tibanya waktu salat ke salat yang lain. Fadzalikumur ribat. Itulah benteng pertahanan yang kokoh. Hadis riwayat Muslim. Keistimewaan yang ketiga, bahwa salat yang dilaksanakan berjamaah akan mengantarkan agar salat dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu syarat diterimanya ibadah salat adalah harus dilakukan dengan khusyuk. Khusyuk merupakan syarat yang sangat sulit dicapai setiap orang, mengingat suasana hati yang sering kali berubah-ubah. Hati dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun, yang artinya berbolak-balik, berubah-ubah. Ini tak lain karena suasana hati memang sering kali tidak stabil. Namun dengan belas kasih Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka disyariatkanlah salat berjamaah, sehingga syarat khusyuk ini bisa ditutupi secara bersama-sama. Pertama yang dipatkan Allah adalah kekhusyukan imam, sebab imam adalah merupakan Rasulul Ma'mumin. Imam adalah perwakilan para makmum menuju Allah Subhanahu wa taala. Jika imamnya khusyuk, maka salat para jamaah ikut diterima oleh Allah. Andaikan imamnya tidak khusyuk, tapi ada makmum yang khusyuk, maka yang lain juga ikut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan khusyuknya separuh-separuh, misalnya imam khusyuk hanya pada rakaat pertama, sedangkan sebagian makmum khusyuk pada rakaat kedua dan ketiga, maka salat berjamaah akan diterima, karena syarat kekhusyukan salat telah terpenuhi sekalipun secara patungan. Bahkan andaikan tidak ada satupun yang khusyuk dalam salat berjamaah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap menerima salat mereka, karena Allah yang Maha Rahman dan Rahim senang melihat para hambanya yang mau bersusah payah melawan hawa nafsu, menyisihkan waktu untuk melaksanakan salat berjamaah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Keistimewaan salat berjamaah yang keempat, salat berjamaah dihitung sebagai ibadah qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia salat sunnah separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka seakan dia salat sunnah semalam suntuk. Cukuplah hadis ini sebagai alarm, sebagai penguat, sebagai penyemangat untuk menggerakkan kita, untuk membangunkan kita, khususnya salat isya dan subuh secara berjamaah. Al-jafa kullul jafa wal kufru wan nifaq, man sami'a munadi Allah yunadi bis salah yad'u ilal falah wa la yujibuhu. Rawahu Ahmad. Jauh, sungguh jauh tidak loyal kepada ajaran agama, kekafiran dan kemunafikan bagi orang yang mendengarkan petugas adzan yang menyeru kepada keberuntungan, tetap dia tidak mau menerima seruannya. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, masih banyak keistimewaan salat berjamaah yang tidak mungkin kami sampaikan di majelis ini. Mudah-mudahan
kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut anugerah istimewa melaksanakan salat berjamaah baik di masjid, di musala atau setidaknya di rumah bersama keluarga kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wa mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi wa kafa salatan wa salaman ala abdihil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man iqtada wa ba'du. Ma'asyiral hadirin ma'asyiral muslimin ittaqullah wa'malu bihadi nabiyyukum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tazawwadu min khairi zad fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab wa'lamu anna Allah qad amarana bi amrin bada'a bi dzatil mu'azzam thumma sanna bi malaikatihil muqaddas wa salasa bi masalihil mu'minin faqala jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.